Di awal film, diperlihatkan kehidupan para napi di sebuah penjara di Hong Kong, yang hari itu sebagian narapidana ditugaskan memasak makanan untuk seluruh penghuni penjara, di mana salah satu napi, yang kita sebut aja di sini namanya, Billy, terlihat di situ ikut membantu. Tidak lama kemudian, terdengar bunyi alarm sebagai tanda bahaya, dan mereka semua diperintahkan untuk segera berjongkok. Ternyata ada salah satu napi, ketahuan mencoba melarikan diri. Terlihat napi itu melarikan diri, dengan cara mengendap-endap, dengan melewati parit, tempat saluran air. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh beberapa napi untuk bertaruh. Berapa lama napi yang kabur itu mampu bertahan. Napi itu berusaha mencoba melewati pagar kawat pembatas, tapi sayang ia tidak berhasil melewatinya, karena keburu tertangkap oleh petugas, yang kemudian membawanya ke tengah lapangan, untuk diperhadapkan kepada kepala sipir penjara, yang kita sebut saja namanya, Baron, yang terkenal kejam dan sadis. Di tengah lapangan itu, dalam keadaan kondisi hujan deras, Baron mendatanginya, dan kemudian menginjak kakinya hingga patah, yang membuat napi itu pun berteriak kesakitan. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pemuda, yang merupakan pemeran utama di film ini, yang kita sebut saja namanya, Budi, yang dibantu oleh salah satu napi, membawa tandu, untuk mengangkut tahanan itu. Di situ Baron tidak memperbolehkan mereka membawa tahanan itu, dan membiarkan mereka kehujanan di tengah lapangan. Karena tidak tega melihat keadaan tahanan itu, Budi pun kemudian memintanya, untuk berpura-pura pingsan. Sialnya mereka ketahuan, karena pada saat mereka mengangkat tandu, untuk membawa tahanan itu, tiba-tiba Budi terjatuh, dan kakinya terkilir. Karena ketahuan, sebagai hukumannya Baron pun memerintahkan anak buahnya, untuk menempatkan Budi di bagian pekerjaan yang berat. Meskipun hukuman yang ia terima cukup berat, Budi tetap berusaha menjalaninya dengan santai, dan supaya tidak menimbulkan masalah, Budi berusaha bersikap ramah dan bersahabat, dengan kelompok manapun, termasuk dengan salah satu napi, yang kita sebut saja namanya, Kang Supri, yang berterima kasih pada Budi, karena pernah membantunya. Saat memasuki jam istirahat, dan makan siang, ada salah satu napi, yang kita sebut saja namanya, Mang Udin, yang merupakan salah satu anak buah Kang Supri, tampak tidak terima, kalau kelompok mereka ditempatkan di bagian konstruksi. Di situ juga, Mang Udin meminta kepada Kang Supri yang memiliki pengaruh kuat, untuk mau menjadi ketua kelompok geng yang bernama Mainlanders, untuk bisa melawan pengaruh kuat dari kelompok geng yang bernama Hongki, yang sering membuli dan menganiaya tahanan lainnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terjadi keributan, yang disebabkan adanya perkelahian di antara para tahanan, yang berasal dari kelompok geng Hongki dengan kelompok geng Mainlanders. Sementara itu, Budi lebih memilih menghindari keributan, dengan bersembunyi di bawah meja, sambil meneruskan makan siangnya. Tidak lama kemudian, terlihat Baron dan anak buahnya datang, untuk menghentikan keributan itu. Mereka yang terlibat dalam keributan itu, dibawa ke ruang keamanan. Pada saat Kang Supri baru selesai mandi, ia dihampiri oleh Baron, untuk memperingatkannya, untuk tidak mencari masalah dengannya, atau ia akan membereskannya, tapi Kang Supri terlihat tidak takut dengan ancaman Baron, meskipun sisa hukumannya tinggal 2 tahun lagi. Keesokan harinya, Budi datang menghadap Baron, untuk meminta izin pergi ke pemakaman ibunya. Mendengar itu, Baron pun berkata kepada Budi, kalau ia mau mengizinkannya pergi, dengan syarat ia mau bekerja sama dengannya, memberitahukan apa yang direncanakan para ketua kelompok geng yang ada di penjara itu. Yang dijawab oleh Budi, kalau ia tidak tahu dengan rencana mereka. Tidak puas dengan jawabannya, Baron pun menolak untuk mengizinkannya pergi. Di situ, terlihat Budi menahan emosinya, dan berusaha sabar atas perlakuan buruk Baron padanya. Tidak lama kemudian, anak laki-laki Budi, yang kita sebut saja namanya Andy, datang bersama seorang wanita dari dinas sosial, yang kita sebut aja namanya Nona Ella, untuk memberitahukan kepada Budi, kalau permohonannya, untuk menempatkan anaknya di yayasan panti asuhan disetujui, tapi Andy tidak mau ditempatkan di yayasan itu. Budi pun berusaha memberikan pengertian padanya, dan mempercayakan Andy pada Nona Ella. Malam harinya, Budi terlihat sedang menatap foto ibunya, dan membakar dupa sebagai rasa hormat. Kemudian datang Billy menghampirinya, dan mengucapkan bela sungkawa. Berbeda dengan Mang Udin,
yang mencoba berbuat onar dan memancing pertengkaran. Melihat itu, Kang Supri pun langsung memarahinya. Pada saat semua tahanan tertidur, tiba-tiba Budi didatangi arwah ibunya. Di sini terungkap, kalau Budi dipenjara karena telah membunuh istrinya. Saat itu, Budi memergoki istrinya sedang bercocok tanam dengan laki-laki lain, yang membuatnya murka terhadap mucikari yang telah menjual istrinya, yang pada saat itu sedang membutuhkan uang. Melihat itu, istrinya pun berusaha mencegahnya, yang tanpa sengaja, Budi mendorongnya, sehingga lehernya terkena besi, yang membuat istrinya pun tewas seketika di tempat itu. Saat tahun baru, penjara mengadakan acara, dengan mengundang seorang penyanyi cantik, untuk menghibur para tahanan. Di acara itu, komisaris menyempatkan diri untuk menyampaikan kata sambutan, tapi para tahanan terlihat tidak menyukainya, malah mereka mengejeknya. Pada saat acara sedang berlangsung, tiba-tiba Mang Udin dengan sengaja melempar batu kepada tahanan lain, yang merupakan salah satu anggota dari kelompok geng Hongki, yang membuat tahanan itu marah, lalu menyerangnya, sehingga terjadilah keributan di tempat itu, yang menyebabkan perkelahian antar geng pun tak dapat dihindarkan lagi. Sementara itu, Budi terlihat berusaha mencari tempat berlindung, untuk menghindari perkelahian itu. Untuk menghentikan perkelahian itu, pihak penjara pun mengerahkan pasukan anti huru-hara. Setelah perkelahian berhasil dihentikan, Baron mendatangi Kang Supri, yang kemudian langsung memukul kakinya, yang membuat Kang Supri pun menjerit kesakitan. Keesokan harinya, Budi menerima surat dari Nona Ella, petugas dari dinas sosial, yang memberitahukan, kalau Andy anaknya tadi malam dibawa ke UGD, karena mengalami demam tinggi, dan meminta Budi untuk tidak usah khawatir, karena keadaan Andy saat ini sudah agak mendingan, dan sedang dirawat inap di rumah sakit. Mengetahui hal itu, Budi pun kemudian mendatangi Baron, untuk meminta izin mengunjungi anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit, tapi Baron terlihat tidak meresponinya, malah ia disuruh membersihkan sepatunya. Budi pun melakukannya, tapi Baron tetap saja tidak memberikan izin. Budi pun kemudian mengancam akan melaporkannya kepada pengawas penjara. Nona Ella, petugas dari dinas sosial, kembali menemui Budi untuk memberitahukannya, kalau anaknya Andy, telah melarikan diri dari yayasan, dan belum ditemukan. Mendengar itu, Budi pun marah kepada Nona Ella, yang bertanggung jawab menjaga anaknya, terlebih lagi kepada Baron, yang saat itu sedang ada di situ mendengarkan pembicaraan mereka. Karena kemarahannya itu, Budi pun mendapatkan hukuman, ia dibawa ke tengah lapangan untuk dijemur di panasnya terik matahari. Di penjara itu hanya satu sipir yang baik pada Budi, dengan memberinya makan, dan memintanya beristirahat. Beberapa hari kemudian, Budi menerima surat dari Nona Ella, yang memberitahukan kepadanya kalau polisi telah menemukan Andy anaknya, dan telah kembali ke panti asuhan. Nona Ella juga meminta Andy untuk mengunjungi Budi, tapi Andy menolaknya. Di situ Nona Ella berharap, bulan depan Budi bisa datang, pada saat perayaan Hari Ayah, untuk menghibur Andy. Sebulan kemudian, terdengar bunyi alarm, yang menandakan bahwa ada tahanan yang melarikan diri. Ternyata tahanan itu adalah Budi, yang menyamar menjadi petugas sipir penjara, dan kemudian ia bersembunyi di bawah truk untuk bisa melarikan diri dari penjara itu. Akhirnya, Budi pun berhasil sampai di panti asuhan, untuk bisa melihat anaknya, yang membuat Nona Ella pun terkejut, karena mengetahui Budi ada di situ, yang telah kabur dari penjara, hanya untuk bertemu dengan Andy anaknya. Saat Budi melihat nilai di rapot Andy, betapa kecewanya ia, karena Andy mendapatkan ranking 37 dari 40 siswa, dan menganggap Andy tidak sungguh-sungguh belajar. Di situ, Andy berterus terang kepada ayahnya, kalau ia tidak suka tinggal di panti asuhan. Mendengar itu, Budi pun meminta Andy, untuk mau bersabar menunggunya keluar dari penjara, yang masa tahanannya tinggal 1 tahun lagi, dan berjanji tidak akan lagi jauh darinya. Tidak lama kemudian, teman Andy datang menghampiri, untuk mengajak mereka berfoto bersama, dan saat perjalanan menuju ke lokasi, di situ, Budi dan ayah temannya Andy mengobrol seputar pekerjaan. Ternyata ayah temannya Andy, adalah kepala penjara di tempat yang berbeda. Mengetahui hal itu, Budi pun berbohong kepadanya, dengan mengaku sebagai agen intelijen. Tidak lama kemudian,
Ada petugas dari kepolisian datang ke panti asuhan mencarinya. Melihat itu, Budi pun lalu pergi dari tempat itu, dan menyerahkan diri melalui kepala penjara yang bertugas di mana ia ditahan. Setelah kembali ke penjara, Baron dan anak buahnya pun langsung memukulinya. Tidak cukup sampai di situ saja, dengan tubuh yang dibalut penuh dengan perban, Budi juga dijemur di tengah lapangan, di teriknya matahari, sebagai pelajaran bagi tahanan lain. Inilah hukuman yang mereka terima, kalau berani melarikan diri. Beberapa hari kemudian, Baron dan Mang Udin bertemu. Mereka bersepakat bekerja sama untuk menghabisi Budi. Pada saat Budi sedang ada di toilet, ia diserang oleh Mang Udin dan anak buahnya, yang membuatnya tidak berdaya. Untungnya pada saat itu ada Snake, yang kebetulan ada di tempat itu, yang langsung menolong Budi. Sialnya, Snake ditusuk oleh Mang Udin dari belakang, yang membuatnya terluka parah. Tidak lama kemudian, Kang Supri datang ke toilet itu, dengan maksud ingin menolong Snake. Sialnya, saat Baron dan anak buahnya datang, mereka melihat Kang Supri sedang memegang besi itu, sehingga ialah yang dituduh telah menusuk Snake. Saat Baron di ruangannya, ia memanggil Mang Udin datang menghadapnya, dan meminta Mang Udin untuk menandatangani surat pernyataan, kalau Kang Supri lah yang menusuk Snake. Keesokan harinya, kepala penjara memanggil Kang Supri, untuk dipindahkan ke penjara Lai Chiko, karena ia dituduh menusuk Snake hingga tewas. Mendengar itu, Kang Supri pun sedih, dan meminta untuk berbicara berdua saja dengan kepala penjara. Pada saat Baron dan anak buahnya berada di luar ruangan, tiba-tiba alarm berbunyi. Ternyata, Kang Supri telah memukuli kepala penjara, dan melarikan diri melalui ventilasi yang berada di ruangan itu. Kang Supri pun lalu mengambil truk yang ada di sana, kemudian membawanya dan menabrakkannya ke pagar kawat pembatas. Untuk bisa keluar dari penjara itu, semua petugas penjara pun mengejarnya. Pada saat Kang Supri sampai di pinggir laut, ia pun bingung, karena tidak ada jalan keluar, selain tebing yang curam, tapi dengan tekad yang kuat, Kang Supri pun akhirnya nekat terjun dari tebing itu. Saat Budi masuk ke ruang makan, anak buah Mang Udin tiba-tiba menyerangnya, dan berniat menghabisi Budi. Melihat itu, Billy dan teman-temannya pun berusaha membantu Budi. Untungnya, pada saat itu, petugas datang, dan perkelahian pun dapat dicegah. Ternyata, ini semua karena ulah Mang Udin, yang telah memfitnah Budi, dengan menceritakan kepada kelompok geng Mainlanders, kalau Budilah yang telah menuduh Kang Supri membunuh Snake. Budi pun kemudian dipindah dari ruang isolasi, ke sel yang semuanya berisi geng Mainlanders, yang merupakan musuhnya. Melihat itu, Budi pun memohon, agar ia dipindah ke sel lain, tapi Baron menolaknya, yang membuat Budi pun marah, lalu memukulnya, dan kemudian memutuskan untuk melarikan diri dari penjara itu, seperti yang dilakukan oleh Kang Supri. Setelah sampai di daratan, Budi pun meneruskan pelariannya. Terlihat helikopter dan ratusan petugas, serta anjing pelacak dikerahkan untuk menangkapnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dengan tidak mengenal lelah, Budi terus berlari, masuk ke dalam hutan, dan bersembunyi di atas sebuah pohon besar. Berita kaburnya Budi dan Kang Supri, ditayangkan di berita di televisi, yang tayangannya ditonton oleh Nona Ella dan Andy. Karena lapar, Budi pun membunuh seekor ular dan meminum darahnya, agar bisa kembali kuat. Dalam pelariannya, Budi tanpa sengaja bertemu dengan Kang Supri, di sebuah kandang ayam. Mereka pun saling membantu, agar bisa lolos dari kejaran petugas, dan dari sinilah mereka berdua resmi menjadi sahabat karib. Setelah berhasil lepas dari kejaran petugas, Budi dan Kang Supri pun melanjutkan perjalanannya, dengan melewati rawa yang berlumpur, dan menaiki bukit. Di atas bukit itu, mereka menemukan pohon yang berbuah. Kang Supri pun memakannya, dan menawarkan kepada Budi. Awalnya ia menolaknya, karena takut buah itu beracun, tapi Kang Supri berusaha meyakinkannya, kalau buah itu aman untuk dimakan, yang akhirnya Budi pun mau memakannya. Meskipun tidak beracun, buah yang mereka makan itu, membuat perut mereka menjadi sakit, dan harus buang air besar. Malam harinya, Budi dan Kang Supri beristirahat di sebuah kuburan. Di situ mereka berdua saling bercerita tentang masa lalunya, dan mencurahkan isi hatinya. Keesokan harinya, terlihat Budi dan Kang Supri sedang mandi di sungai.
mereka begitu menikmatinya, dan sangat bahagia. Malam harinya, Budi datang ke panti asuhan untuk menemui anaknya, dan ingin membawa Andy pergi, tapi Nona Ella tidak setuju, dan mengaku kepada Budi, kalau ia telah melaporkan mereka ke kepolisian. Pada saat Budi dan Kang Supri akan membawa Andy pergi, ternyata pihak kepolisian sudah tiba di tempat itu, yang kemudian mengejar, dan berhasil menangkap mereka. Budi dan Kang Supri pun harus kembali ke penjara. Di situ, terlihat Baron benar-benar murka. Setelah menghajarnya, Budi kemudian dimasukkan ke sel kelompok geng Mainlanders, yang sudah termakan fitnah Mang Udin. Di sel itu, Budi pun langsung diserang, dan ia berusaha untuk melawan, namun ia tidak berdaya menghadapinya, karena jumlah mereka yang banyak. Mereka baru berhenti, setelah Budi mengatakan, kalau ia telah bertemu Kang Supri saat ia melarikan diri, tapi tiba-tiba, Bang Udin datang menusuknya, dengan menggunakan sikat gigi yang telah dibuat runcing, yang tepat mengenai dadanya. Untungnya, mereka percaya dengan cerita Budi mengenai Kang Supri, yang meminta mereka untuk melarikan diri, dengan membakar penjara, dan membuat keributan di penjara itu. Pada saat sudah di luar, Budi pun dengan segera mendatangi Billy dan teman-temannya, untuk meminta bantuan. Perkelahian antar geng pun tak dapat dihindarkan lagi. Di saat keributan sedang terjadi, diam-diam Mang Udin menyelinap masuk ke dalam sel. Melihat itu, Budi pun langsung mendatanginya, yang kemudian, tanpa ampun langsung menghajarnya. Tidak lama kemudian, muncul Baron dan anak buahnya. Mang Udin pun segera mendatanginya, untuk meminta bantuan, tapi Baron malah menutup pintu sel itu, dan membiarkan Budi, yang saat itu dalam keadaan emosi, untuk menghajar dan menghabisi Mang Udin. Mang Udin begitu ketakutan, melihat Budi yang begitu murka kepadanya, ia pun bersujud di hadapan Budi, meminta ampun padanya, tapi pada saat Budi lengah, secara tiba-tiba, ia menyerang dan menusuknya. Di situ, Budi pun kemudian yang tanpa ampun lagi, menghajarnya habis-habisan, sampai Mang Udin sudah tidak berdaya, dan tidak sadarkan diri. Kemudian Baron mendatangi Budi, untuk mengajaknya bertarung, dan pada saat Baron ingin memukul Budi, salah satu anak buahnya pun berusaha menghentikannya, tapi ia malah dipukul oleh Baron hingga pingsan. Di situ, terlihat Baron begitu bernafsu ingin menghabisi Budi, yang sedang menahan rasa sakit, akibat dadanya ditusuk oleh Mang Udin, tapi ia tidak mau kalah, yang dengan diam-diam mengambil sikat gigi. Pada saat Baron menyerangnya, Budi pun berusaha melawannya, dan kemudian menusuk Baron dengan sikat gigi itu, tepat mengenai matanya, yang membuatnya menjerit kesakitan, dan tidak berdaya. Keesokan harinya, terlihat Budi sedang dirawat, di ruang medis di penjara itu. Di situ ia menerima surat dari Andy anaknya, yang memberitahukan, bahwa ia mendapatkan nilai rapot yang lebih baik dari sebelumnya, yang membuat Budi bangga pada anaknya itu. Meskipun Budi mendapatkan hukuman tambahan 1 tahun, ia tetap mengucapkan terima kasih kepada petugas sipir penjara, yang telah mau bersaksi, untuk meringankan hukumannya. Tidak lama kemudian, Budi bertemu dengan kepala penjara yang baru, yang ternyata adalah ayahnya teman anaknya, yang pernah bertemu dengannya di panti asuhan, saat ia pertama kali melarikan diri dari penjara, untuk menengok anaknya. Lalu kepala penjara itu pun memperlihatkan foto, saat mereka berdua bertemu pertama kali di panti asuhan beberapa waktu yang lalu. Di situ, Budi pun berjanji padanya, kalau ia tidak akan pernah lagi kabur dari penjara. Pada saat Budi sedang memotong rumput, ia melihat Kang Supri, yang akan dipindahkan ke penjara lain. Budi pun kemudian memanggilnya. Di situ, Kang Supri memberitahukan kepada Budi, kalau ia tidak usah khawatir lagi dengan anak buahnya, karena ia sudah menceritakan kepada mereka, apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari kemudian, petugas penjara mengumpulkan seluruh tahanan di lapangan, untuk memperkenalkan kepala petugas sipir penjara yang baru. Di situ, terlihat Budi ketakutan, setelah melihat kepala sipir itu, yang ternyata adalah kepala sipir, yang pernah bertugas di tempat itu, sebelum Baron. Kemudian, film pun tamat.